Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Re? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Pandega Cesco. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi. Ini dia alur ceritanya. Seorang gangster yang baru saja keluar dari penjara, yang merupakan adik kandung si Faredi, seorang ketua gangster di wilayah tersebut. Setelah keluar dari penjara, pria tersebut menolak untuk pulang dan tidak ingin kembali ke rumahnya, sampai dia bisa membalaskan dendam kepada seorang anak bos tanah yang bernama Bupati. Akan tetapi hal tersebut diketahui oleh kepolisian yang merupakan sahabat dekatnya Bupati. Ia pun segera melaporkan hal tersebut kepada Bupati agar Bupati bisa lebih waspada. Sialnya dalam perjalanan seorang pria yang bernama Sai yang merupakan kerabat dekat Bupati, yang tahu jika ada seorang yang mau membunuh Bupati, ia pun kemudian menghadang mobil milik adik si Faredi. Dan di saat yang bersamaan dari arah berlawanan, terlihat di dalam mobil yang dikendarai Bupati bersama anak buahnya. Karena hal tersebut terjadilah sebuah kejar-kejaran di antara mereka, hingga membuat mobil yang dikendarai adik si Faredi ini oleng dan terjadilah sebuah kecelakaan. Beruntung adik si Faredi ini masih bisa selamat dari kecelakaan tersebut. Akan tetapi saat itu ia dibuat tak berkutik karena Bupati dan Sai telah mengepungnya dan bersiap menghabisi nyawanya. Bupati yang tahu rencana jahatnya ini sangat emosi. Saat itu Bupati berkata bahwa dirinya akan menghabisi siapapun yang berani menyentuh putri kesayangannya. Dan saat itu juga Bupati langsung menghabisi pria tersebut. Sementara itu si Faredi yang melihat adiknya sudah tak bernyawa, ia sangat marah kepada Bupati dan si Faredi berjanji akan membalas semua yang telah Bupati lakukan kepadanya. Saat itu juga si Faredi langsung mengerahkan semua anak buahnya untuk mencari keberadaan anak Bupati tersebut. Di sisi lain, seorang gadis cantik yang bernama Divya yang merupakan salah satu mahasiswa di universitas ternama di India, dan saat itu dia berniat pulang ke kampung halamannya karena kuliahnya libur, dan ternyata si Divya ini adalah anaknya Bupati. Terlihat Divya sangat bahagia karena akhirnya setelah sekian lama akhirnya ia bisa mudik juga. Sementara itu Bupati yang mengetahui kalau anaknya pulang, ia pun segera berangkat ke stasiun. Begitu juga dengan Sai. Karena Sai ini ternyata pamannya Divya, dan ternyata selama bertahun-tahun Divya ini telah diasuh dan dibesarkan oleh Sai. Sai memiliki 4 orang saudara perempuan dan salah satu itu bernama Keliani yang merupakan istri Bupati juga ibu Divya. Akan tetapi si Bupati ini telah menceraikan istrinya dan hak asuh Divya jatuh ke tangan ibunya. Dan itulah penyebab Sai dan Bupati terus berselisih karena masalah masa lalu mereka. Meski begitu mereka berdua selalu berusaha melindungi Divya. Saat itu Bupati mengajak Divya untuk tinggal bersamanya karena si Faredi dan para anak buahnya sedang memburu dia. Mendengar hal tersebut langsung dibantah oleh Sai. Gak sudi kalau Divya harus tinggal bersama Bupati, karena Sai masih sakit hati akibat perlakuan Bupati yang telah menceraikan istrinya. Hal tersebut juga membuat Divya marah, lebih memilih tinggal bersama ibu dan pamannya. Meski demikian Divya ini menyerahkan semua takdir hidupnya pada sang ayah, termasuk jodoh untuk dirinya. Sebagai ayah yang baik, Bupati ini mengharapkan Divya dapat seorang laki-laki yang setara dengan dirinya agar dia bisa melindungi Divya. Di sisi lain kita akan diperlihatkan dengan seorang pria bernama Kartik. Nah, si Kartik ini merupakan CEO perusahaan kaya raya yang kini tinggal di benua Eropa. Kartik merupakan orang yang sangat mementingkan penampilan sehingga ia selalu berdandan stylish dan karismatik. Di balik mukanya yang lugu, Kartik ini dikenal sebagai CEO yang galak yang membuat para pegawainya tunduk padanya dan tak ada yang berani menentangnya. Tak hanya itu, Kartik juga sangat disiplin dan tegas yang kadang sering membuat para karyawan ini sangat jengkel kepada Kartik. Kartik tinggal bersama ayah, ibu dan juga adiknya. Ayah Kartik yang bernama Rao selalu menasihati Kartik agar jangan terlalu keras dan kejam. Bahkan saking keras dan galaknya, adiknya Kartik menganggap kalau kakaknya ini seperti malaikat maut yang siap menghabisi mereka. Akan tetapi Kartik tak terlalu mempermasalahkan hal tersebut karena bagi Kartik sebagai seorang CEO itu harus tegas, adil dan juga profesional.
Karena jadi seorang CEO itu bukan hal yang mudah dan punya tanggung jawab yang besar. Karena itu merupakan prinsip yang Kartik terapkan di hidupnya. Saat itu ibu Kartik berkata bahwa ia ingin Kartik segera menikah. Ibunya berniat menjodohkan Kartik dengan wanita pilihannya. Awalnya Kartik menolaknya karena ia belum mau menikah. Ia masih ingin mengejar karirnya. Karena bagi Kartik uang adalah segalanya. Di sisi lain Divya yang masih marah, ia memutuskan untuk kabur dari rumah malam itu. Dan Divya meninggalkan sebuah surat di meja. Surat itu berisikan tentang Divya yang muak dengan perseteruan yang terjadi di antara keluarga. Dan ia menginginkan Bupati dan Sai juga ibunya segera berdamai. Divya juga berkata kalau ia tak kembali ke rumah sebelum ayah dan pamannya itu berdamai. Melihat surat itu seketika membuat ibunya kaget. Kaburnya Divya dari rumah tercium oleh para anak buah si Faredi. Hal tersebut tentu sangat menguntungkan bagi si Faredi karena ini bisa jadi peluang besar untuk mendapatkan anak bupati dan membalaskan dendamnya. Tanpa banyak basa-basi lagi, si Faredi ini langsung mengarahkan seluruh anak buahnya untuk mencari keberadaan Divya di Chenan. Karena si Faredi mengira kalau Divya ini kabur ke asrama universitasnya di Chennai. Sementara itu, Divya memblokir semua aksesnya di media sosial. Hal itu Divya lakukan agar seluruh keluarganya nggak ada yang tahu keberadaannya. Saat itu Divya belum menyadari kalau dirinya telah menjadi buronan para anak buah si Faredi. Sai dan ibunya mengira kalau Divya kabur ke Chennai, padahal si Divya ini sedang berada di rumah sahabatnya yang bernama Swati dan tinggal di Hyderabad. Sementara itu kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Anushka. Si Anushka ini merupakan anak dari seorang pengusaha kaya di India. Bahkan Anushka ini adalah satu-satunya pewaris perusahaan. Akan tetapi untuk Anushka mendapatkan hal itu tidaklah hal mudah. Karena untuk mendapatkan semua harta kekayaan milik ayahnya, Anushka ini harus memenuhi beberapa syarat yang diwasiatkan ayahnya. Dan salah satunya yaitu sang ayah menginginkan Anushka menikah dengan pria India sebelum usianya 24 tahun. Jika Anushka tidak memenuhi syarat tersebut, maka semua warisan properti senilai miliaran rupiah akan diwakafkan ke orang lain. Awalnya Anushka merasa keberatan dengan syarat tersebut karena ia gak punya banyak waktu untuk mencari seorang pria yang sederajat dengan dirinya. Saat itu asisten pribadi Anushka yang bernama Venkat menyarankan agar Anushka menikah dengan seorang pria yang bernama Kartik. Singkat cerita mereka berdua pun melakukan pertemuan di sebuah restoran. Pertemuan mereka bukan hanya membahas tentang pernikahan saja, tetapi juga kesepakatan bisnis yang mereka setujui. Saat itu Venkat berkata bahwa Anushka dan Kartik akan menjadi pasangan yang cocok, mengingat mereka berdua merupakan memiliki derajat yang sama. Begitu juga dengan Kartik yang menyetujui perjodohannya dengan Anushka karena Kartik ingin merebut aset perusahaan milik Anushka untuk kepentingan perusahaannya. Beberapa hari kemudian Anushka datang untuk menemui keluarga Kartik. Saat itu Anushka meminta agar pernikahannya dengan Kartik segera dilangsungkan. Hal itu Anushka lakukan semata-mata hanya untuk mendapatkan warisan sang ayah. Anushka juga berkata setelah ia mendapatkan semua warisan ayahnya, maka ia akan memberikan sebagian aset perusahaan miliknya kepada keluarga Kartik. Hal tersebut tentu membuat ibunya kesal kepada Anushka karena bagi Anushka ini gak punya sopan santun. Akan tetapi si Kartik itu tak terlalu menghiraukan restu ibunya. Karena baginya itu tak ada kaitannya dengan apapun. Bagi Kartik keuntungan bisnis adalah hal yang paling utama. Karena hal tersebut keluarga Kartik pun berniat untuk menggagalkan pernikahan Kartik dengan Anushka. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu kini acara tunangan Kartik dengan Anushka pun tiba. Hari itu Kartik dibuat salting setelah melihat kecantikan Anushka. Karena Anushka ini memang cantik, cuma kurang sopan aja. Dalam acara tersebut Anushka pun memperkenalkan Kartik kepada seluruh rekan bisnisnya. Sementara itu ibu Kartik yang melihat tingkah laku Anushka membuatnya jengkel. Ditambah lagi Anushka ini sama sekali tidak menghargai keberadaannya. Begitu juga dengan Kartik yang terlihat tidak peduli dengan keluarganya. Hal itu membuat ibunya semakin kesal. Tentunya anak durhaka ini mah. Beberapa hari kemudian, setelah acara tunangannya dengan Anushka, si Kartik mendapat kabar buruk bahwa salah satu perusahaan miliknya yang di India mendapat masalah karena limbah dari pabrik kimia dari pabriknya Kartik telah mencemarkan lingkungan, yang membuat perusahaannya terancam ditutup. Karena hal tersebut Kartik pun memutuskan untuk terbang ke India. Dan setiba di bandara, Kartik dibuat kaget dengan kehadiran Anushka.
Anushka sangat kesal pada Kartik karena Kartik tidak memberitahunya soal keberangkatannya ke India. Dan singkat cerita, Kartik pun telah sampai di India dan sialnya saat di perjalanan menuju pabriknya, ia malah terjebak macet karena aksi para pendemo yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang menyebut dirinya sebagai Green Army. Dan di saat itu juga Kartik melihat Divya yang membuat si Kartik ini langsung terpesona dengan kecantikan Divya. Tak berselang lama, saat itu Kartik mendapatkan sebuah laporan dari para pekerja pabriknya dan memberitahu bahwa pihak yang ingin menutup perusahaan itu adalah ISM Green Army. Dan Divya adalah salah satu dalang dari semua ini. Hal tersebut tentu sangat membuat Kartik marah dan langsung memarahi pimpinan cabang yang bernama Kondah. Kartik berkata bahwa Kondah tak becus, maka ia gak bisa mengurus seorang wanita seperti Divya. Padahal bagi Kartik itu adalah hal yang paling mudah. Sementara itu para anak buah si Faredi pun berhasil mencium keberadaan Divya di Hyderabad. Di sisi lain terlihat Kondah datang menemui Divya. Akan tetapi kehadiran Kondah ini tak disambut baik oleh Divya. Karena Divya sudah mengetahui semua, bahkan Divya juga tahu tentang seluk-beluk Kartik sebagai pemilik perusahaan tersebut. Dan terjadilah perdebatan hebat di antara mereka saat itu. Kartik meminta Divya mencabut laporan dari kepolisian. Dan di saat yang bersamaan para anak buah si Faredi ini datang dan mereka pun langsung menemui Divya. Melihat Divya sedang dalam masalah, para anak buah si Faredi itu pura-pura menawarkan bantuan pada Divya. Hal itu mereka lakukan cuma untuk meluluhkan hati Divya. Saat itu juga Divya menunjuk agar para gangster tersebut memberikan Kartik sebuah pelajaran. Sialnya para gangster itu malah salah sasaran dan malah menghajar Kondah bukan Kartik. Karena hal tersebut mereka pun pergi menemui Divya dan dengan bangga melaporkan hal itu kepada Divya. Tak berselang lama Divya mendapatkan telepon dari Kartik yang mengancam Divya dan sejak saat itu para gangster tersebut pun berniat untuk menghabisi Kartik. Saat itu para gangster tersebut datang menemui Kartik yang sedang bermain basket dan hal tak terduga pun terjadi. Karena ternyata Kartik ini sangat jago gelut. Dikira cupu, ternyata seorang suhu. Dan tak butuh waktu lama, Kartik pun berhasil menghajar para gangster tersebut hingga mereka semua babak belur. Sejak saat itu pun Kartik mencari cara supaya Divya pun mencabut laporannya tepat di hari-hari ulang tahun Swati, yaitu sahabat Divya. Kartik dengan sengaja datang ke rumah itu untuk memberi kejutan kepadanya. Bahkan Swati ini Kartik berikan sebuah kado mewah berupa sebuah mobil mewah untuknya. Hal tersebut membuat Divya kesal tentunya. Ia pun terus ngomel-ngomel pada Swati. Akan tetapi ayah Swati yang mendengar hal itu malah balik memarahi Divya. Karena menurutnya Divya ini terlalu ikut campur dengan urusan anaknya. Tak berhenti sampai di sana, bahkan setiap hari si Kartik ini selalu datang ke rumah Swati hanya untuk caper dan membuat orang yang ada di rumah Swati senang kepadanya. Akan tetapi semua yang Kartik lakukan itu semua sia-sia karena Divya tidak juga mengampuninya dan ia juga gak akan mencabut laporan itu kembali. Dan malah membuat Divya semakin benci kepada Kartik. Di saat yang bersamaan tiba-tiba dari arah yang tak diduga para anak buah si Faredi datang dan langsung menarik Divya. Melihat hal tersebut Kartik pun langsung berlari untuk menyelamatkan Divya dan menghajar semua anak buah si Faredi satu persatu. Tak lama kemudian ayah Divya yaitu Bupati datang bersama anak buahnya. Saat itu mereka memutuskan untuk membawa Divya pulang ke rumahnya. Sementara waktu sampai keadaan aman. Melihat keberanian dan kehebatan yang dimiliki Kartik, saat itu juga Bupati berkata bahwa kalau Kartik harus menjadi calon menantunya. Sementara itu si Faredi yang tahu kalau anak buahnya dibantai habis oleh Kartik, hal tersebut tentu membuatnya sangat marah. Saat itu juga si Faredi mengerahkan semua anak buahnya untuk memberikan sebuah pelajaran kepada Kartik. Ia pun mengarahkan semua anak buahnya untuk mencari tahu siapa sebenarnya sosok Kartik ini. Di lain sisi Kartik yang sudah dibuat jatuh cinta oleh Divya, saat itu juga ia berbicara kepada Kondah tentang kedatangannya ke India bukanlah untuk perusahaannya melainkan untuk Divya. Saat itu juga Kartik menceritakan masa lalu ibunya yang ternyata si Divya memiliki kaitan erat dengan ibunya. Dan ternyata ketika malam pertunangan Kartik dengan Anushka saat itu ibunya marah besar kepadanya.
Ibunya sangat kecewa kepada Kartik. Sang ibu meminta agar Kartik memperbaiki sejarah buruk tentang keluarganya selama ini. Karena sebenarnya ibunya ini telah kawin lari bersama ayahnya dan selama puluhan tahun ibunya menutupi hal tersebut. Ibu juga berkata bahwa ia memiliki 4 saudara laki-laki yang sangat menyayanginya. Dan itu adalah Bupati Ayah Devia dan di mana dahulu kala Bupati dan Sai adalah sahabat sejati. Sehingga Bupati dan Sai pun berniat untuk menikahkan para saudaranya tersebut. Dan Bupati berencana untuk menikahkan Sai dengan adiknya yaitu ibunya Kartik. Akan tetapi saat itu ibunya Kartik malah jatuh cinta pada pria lain yaitu ayah Kartik sendiri. Ibunya tidak berani untuk mengatakan hal tersebut kepada Bupati sehingga Sai pun terus berbohong. Ia kemudian menemui Bupati dan berkata jika ia tak ingin menikahi adiknya itu. Dan disinilah awal perseteruan di antara mereka. Sehingga masing-masing istri dari saudara Bupati bercerai dan inilah alasan utama kenapa ibunya tinggal jauh dari India selama berpuluh-puluh tahun. Karena hal tersebut ibu Kartik ini menginginkan agar Kartik dan Devia ini dapat berjodoh. Tanpa keluarga mereka sadari, keesokan harinya Bupati bersama para saudara-saudaranya datang menemui Kartik di kantornya. Hari itu juga Bupati menghubungi Devia dan menjodohkan Devia dengan pria pilihannya. Devia yang tak tahu apa-apa, ia hanya mengiyakan apa yang diucapkan ayahnya dan tidak menolak sama sekali. Akan tetapi Sai menolak perjodohan itu karena Sai menganggap kalau Devia ini masih belum dewasa. Bahkan Sai pun menentang Bupati dan berkata kalau tidak sepakat dengan perjodohan tersebut, Sai mengancam akan memberikan pengawalan ketat dan mengawasi semua pria yang mendatangi rumahnya. Namun di sisi lain Devia sangat kaget setelah mengetahui kalau ternyata pria yang dipilih ayahnya itu adalah Kartik. Akan tetapi Devia sudah mengiyakan perkataan ayahnya saat itu, jadi nggak ada alasan lagi untuk Devia menolaknya. Bahkan Bupati telah mengizinkan Kartik tinggal di sana selama 4 hari agar Kartik bisa mengenal Devia lebih lanjut lagi. Tetapi selama ini di sana secara diam-diam si Kartik ini selalu menyimak pembicaraan para saudara perempuan Sai yang selalu membicarakan tentang ibunya. Hingga pada suatu hari Sai ini secara tidak sengaja memergoki Kartik dan menegurnya. Saat itu Sai pun berkata bahwa Kartik terlalu ikut campur masalah keluarganya. Kartik kemudian menceritakan semua itu kepada ibunya. Saat itu ayahnya berkata bahwa untuk menyatukan dua keluarga itu tidaklah mudah. Akan tetapi Kartik tetap dengan pendirian. Karena hal itu sang ayah pun mendukung apa yang akan Kartik lakukan. Hingga saat itu juga Rao langsung menelpon Bupati dan saat itu Rao berkata bahwa anaknya akan datang untuk menghancurkan putrinya. Mendengar hal tersebut membuat Bupati sangat marah dan karena hal itu juga Bupati ini mulai memperketat penjagaan di rumahnya untuk mengawasi siapapun pria asing yang datang ke keluarganya. Saat itu Bupati belum sadar kalau Kartik itu adalah anaknya Rao. Sementara itu Kartik yang berada di rumah Bupati, ia disambut hangat oleh Bupati. Bahkan Bupati memasakkan sebuah makanan untuk Kartik makan siang. Saat mereka sedang makan, si Kartik ini menyeletuk berkata bahwa masakan di rumah Sai jauh lebih enak dibanding masakan di rumah Bupati. Hal itu sengaja Kartik lakukan untuk memanas-manasi Bupati dan juga memuji istri-istri mereka. Setelah selesai makan, si Kartik ini datang menemui Bupati dan berkata bahwa kalau orang tuanya akan datang ke rumah ini. Saat itu Kartik meminta agar mereka semua mengajak istri-istrinya tinggal di rumah Bupati hingga acara pernikahan mereka selesai. Padahal itu hanya akal-akalan Kartik aja untuk menyatukan Bupati dengan Sai. Bupati pun hanya bisa mengiyakan persyaratan dari Kartik. Demi anaknya tercinta, hari itu juga Bupati dan semua saudaranya pun pergi ke rumah Sai untuk menjemput istri-istri mereka. Hal tersebut membuat semua orang terkejut tentunya. Begitu juga dengan Devia yang sangat bahagia karena akhirnya mereka semua bisa kembali bersatu. Meski begitu Bupati itu terlihat sangat tidak menyukainya. Tapi demi anak tercintanya dia rela melakukan apapun. Begitu juga dengan Sai yang rela menyampingkan egonya demi kebahagiaan Devia. Sementara Devia yang tahu apabila itu semua berkat Kartik, ia sangat berterima kasih kepada Kartik karena akhirnya Kartik bisa menyatukan kembali ayah dan juga ibunya. Karena hal tersebut Devia pun mencabut kasus yang menyangkut perusahaan Kartik. Lalu si Kartik ini langsung merobek surat tersebut dan di sini ia mengungkapkan semuanya kepada Devia tentang diri yang sebenarnya. Saya yang mendengar perkataan itu membuatnya sangat kaget karena ternyata Kartik adalah ponakannya yaitu putra Saraswati adiknya Sai. Karena hal tersebut tanpa pikir panjang Sai pun langsung merestui pernikahan Devia dengan Kartik.
Sementara itu Anushka terus marah-marah karena nomor Kartik tidak dapat dihubungi. Anushka yang mengancam akan memecat Prasad jika Kartik sampai membatalkan pernikahannya. Di sisi lain, Kartik terus melancarkan aksinya untuk menyatukan Sai dengan Bupati. Ia meminta bantuan orang tua Swati agar orang tua Swati mau berpura-pura jadi orang tua Kartik, dan singkat cerita orang tua Swati ini datang ke rumah Bupati dan menjalankan perannya sebagai orang tua dari Kartik. Hal itu sengaja Kartik lakukan agar statusnya sebagai anak Saraswati tetap aman. Sesuai perjanjian dengan Kartik, orang tua Swati itu bertugas untuk menilai sejauh mana romantisme antara keluarga Divya selama ini. Singkat cerita, dompet milik Kartik ini terjatuh dan ditemukan oleh adik Bupati. Di dalam dompet tersebut ia menemukan foto milik Saraswati dan suaminya. Hal tersebut tentu membuat mereka curiga dong. Namun di saat yang bersamaan, Kondah datang ke di rumah tersebut. Karena hal tersebut, Kartik pun berkata bahwa dompet itu milik Kondah dan Kondah adalah anak Saraswati. Mendengar hal tersebut membuat adik Bupati sangat marah, mengingat ucapan Rao yang berkata bahwa putranya akan datang menculik Divya. Karena hal itu, Kondah pun menjadi amukan saudara Bupati. Karena hal itu juga mereka akan menahan Kondah hingga acara pernikahan Kartik dan Divya selesai. Malam harinya Ibu Divya mencoba menggoda Bupati, tapi Bupati yang masih kesal, ia sama sekali tak memperpedulikan dan keluar dari kamar tersebut. Kemudian Bupati mencari ketiga saudaranya, di mana mereka yang sedang asik-asiknya bersama istrinya masing-masing. Ya, namanya juga sudah lama nggak mengecas, ya kan? Bupati yang tahu jika semua adiknya sedang bermesraan, ia mengancam akan menghabisi mereka semua jika terjadi hal-hal yang tak diinginkan terjadi di rumah ini. Keesokan harinya sebuah mobil menerobos masuk ke rumah Bupati yang membuat mereka semua kaget tentunya. Dan ternyata itu adalah si Venkat. Saat itu juga si Venkat memasang muka garangnya dan dengan songongnya si Venkat ini marah-marah di depan seluruh keluarga Bupati. Ia gak sadar kalau Bupati adalah ketua gangster yang paling ditakuti di daerah tersebut. Saat itu Bupati menghajar si Venkat hingga terpental jauh. Saat itu Kartik berkata kepada Venkat bahwa ia akan membatalkan pernikahannya dengan Anushka. Dan Kartik berkata bahwa ia akan memberi bayaran lebih tinggi dari yang Anushka berikan kepadanya. Mendengar hal itu si Venkat yang mata duitan sangat senang tentunya, dan ia menikahi Anushka. Karena itulah yang Venkat ditambahkan selama ini. Inilah contoh tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Di sisi lain, Bupati ngobrol dengan orang tua palsu Kartik. Saat ini Bupati berkata bahwa rumah akan ia jadikan mahar kepada putranya. Mendengar hal tersebut membuat para saudara Bupati kaget karena ternyata rumah ini adalah atas nama Saraswati. Saat itu juga mereka berkata supaya Bupati mau mengundang Saraswati datang sebelum acara pernikahan Kartik. Akan tetapi Bupati tidak sudi jika hal itu terjadi. Sementara itu Kartik terus mencari cara supaya ibu dan ayahnya bisa menginjakkan kaki di rumah ini. Hingga pada akhirnya si Bupati terpaksa memanggil Saraswati untuk ke India. Mendengar kabar baik itu, ibunya nampak terharu. Ia gak nyangka kalau semua ini akan terjadi. Di sisi lain, Divya yang tak sengaja mendengar pembicaraan si ayah dan pamannya berkata bahwa mereka semua harus menjauhi Saraswati. Mendengar hal tersebut, Divya pun segera menemui Kartik dan memberitahunya tentang semua percakapan Bupati dan Sai. Divya sadar kalau pernikahan ini gak akan direstui. Divya pun berniat untuk membatalkan pernikahannya dan kawin lari aja. Akan tetapi saat itu Kartik coba meyakinkan Divya bahwa ini semua akan baik-baik saja. Dan Kartik yakin bahwa Bupati akan memaafkan ibunya. Sementara itu si Faredi dan anak buahnya telah mengetahui keberadaan Kartik di rumah Bupati dan akan menikah dengan Divya, putri Bupati. Singkat cerita, beberapa hari kemudian akhirnya ibu Kartik telah tiba di depan rumah Bupati. Dan kedatangan itu disambut hangat oleh semua orang. Namun Kartik dibuat kaget dengan kehadiran Anushka yang ternyata datang bersama ibu Kartik. Hal tersebut membuat Kartik kesal dan kehadiran Anushka di rumah ini bisa-bisa mengacaukan rencananya selama ini. Karena ternyata si Anushka ini sengaja datang ke rumah Kartik dan mengancam akan bunuh diri ketika Anushka tahu kalau Kartik akan menikah dengan wanita lain. Ibu Kartik yang tak ingin Anushka berbuat hal tak diinginkan, ia pun terpaksa berbohong supaya Anushka tidak bunuh diri. Sementara itu yang ada di pikiran Bupati saat itu hanya tentang bagaimana cara mendapatkan tanda tangan Saraswati. Meski gengsi dan malu, mereka pun menemui Saraswati dan dengan berat hati berkata bahwa mereka hanya ingin tanda tangan Saraswati karena rumah ini akan ia jadikan mahar untuk pernikahan Divya. Akan tetapi saat itu ibunya Kartik berkata bahwa ia tak membutuhkan rumah ini dan yang ia inginkan hanyalah keutuhan keluarga ini dapat kembali terjalin dengan baik.
Tanpa pikir panjang, ia pun segera menandatangani sertifikat rumah tersebut. Namun saat itu juga terjadilah konflik antara Saraswati dengan para istri-istri saudaranya. Mereka berkata bahwa semua ini adalah ulah dari Saraswati di masa lalu. Bahkan Ibu Divya menegaskan bahwa semua ini adalah kesalahan Saraswati yang membuat mereka harus berpisah dengan suaminya masing-masing. Akan tetapi saat itu Divya menyeletuk dan berkata bahwa sebenarnya Saraswati ini adalah ibu kandung Kartik yang sebenarnya. Hal tersebut tentu membuat semua orang kaget dong. Keesokan harinya tiba di mana hari Divya melakukan sebuah tradisi wajib yang dilakukan sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Terlihat semua orang yang sangat bahagia, akan tetapi tidak dengan Anushka, karena ia terus mengoceh-ngoceh dan berkata semua orang hanya sibuk mengurusi Divya dan malah tidak memperdulikan dirinya. Padahal kan dirinya akan menjadi istrinya Kartik. Hal tersebut juga sempat membuat Anushka curiga atas apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi saat itu Kartik ini coba menenangkannya dan berkata bahwa ini semua memanglah tradisi yang ada di keluarganya. Setelah mendengar penjelasan Kartik dan di saat yang bersamaan Ibu Kartik datang membawa Anushka untuk melakukan sebuah ritual, hingga akhirnya si Anushka ini mulai bisa tenang. Setelah acara mandi kembang 7 rupa selesai, Divya pun berdandan layaknya seorang pengantin. Ia terlihat sangat cantik, begitu juga dengan Anushka ikut-ikutan dandan seperti seorang pengantin. Bahkan saking seperti seorang pengantin, bahkan saking senangnya si Anushka ini malah mencium Kartik di hadapan keluarga mereka. Hal tersebut tentu membuat mereka panik dong. Namun saat itu Kartik beralasan jika hal tersebut adalah hal yang biasa jika di luar negeri. Di sisi lain, si Faredi yang sudah dendam pada Kartik dan juga Bupati, ia pun segera mengarahkan semua anak buahnya untuk menculik Divya. Malam harinya para anak buah si Faredi ini diam-diam masuk ke rumah Bupati dan berniat untuk menculik Divya. Namun karena suasana yang terlalu ramai, para anak buah si Faredi ini memiliki sebuah rencana untuk mematikan aliran lampu di rumah Bupati. Hal itu mereka lakukan supaya mereka bisa leluasa memasuki rumah Bupati. Akan tetapi hal itu malah dijadikan kesempatan oleh para adik-adik Bupati untuk melakukan ritual pencoblosan. Karena sudah lama mereka ini belum ngecas. Begitu juga dengan Kartik, ia yang sedang bermesraan dengan Divya. Karena hal tersebut membuat para anak buah si Faredi lagi-lagi harus salah sasaran. Karena yang mereka culik bukanlah Divya melainkan Anushka. Anushka yang mulai sadar dirinya pingsan seketika. Ia kaget dong kenapa dirinya bisa ada di tempat ini. Padahal beberapa menit lagi mereka akan segera melangsungkan acara pernikahan. Saat itu Anushka terus marah-marah kepada si Faredi. Sementara itu si Faredi ini menelpon Bupati dan mengancam Bupati kalau ia akan menikahkan anaknya ini dengan adiknya si Faredi. Karena ternyata si Faredi ini belum mengetahui kalau yang mereka culik bukanlah Divya melainkan Anushka. Mendengar hal tersebut, Bupati pun berakting seolah-olah anaknya telah diculik. Padahal Divya sedang tertawa bahagia karena si Faredi salah menculik orang. Si Faredi yang mengetahui hal tersebut sangat marah tentunya, dan ia pun bersama anak buahnya datang untuk memberikan pelajaran pada Divya. Namun di saat yang bersamaan terlihat Sai, Bupati dan Kartik telah berada di sana. Tanpa basa-basi lagi, si Kartik ini langsung menghajar mereka semua satu persatu, hingga membuat si Faredi ini babak belur dibuatnya. Sementara itu Bupati yang melihat keberingasan Kartik itu semakin yakin bahwa Kartik adalah suami yang cocok untuk anaknya. Akan tetapi saat itu juga si Kartik jujur dan mengakui semuanya kepada keluarga besar Bupati juga Sai. Kartik berkata bahwa sebenarnya ia merupakan anaknya Saraswati dan juga Rao yang selama puluhan tahun dibuang oleh Bupati. Karena ego mereka masing-masing, mendengar hal tersebut membuat Bupati kaget tentunya. Akan tetapi saat itu Kartik berhasil menyadarkan Bupati atas perbuatannya selama ini. Ia salah menilai Saraswati, dan karena keegoisan Bupati juga malah membuat keluarganya mereka berantakan. Dan saat itu juga Bupati berkata bahwa ia janji akan memperbaiki semuanya. Mereka pun dapat hidup bahagia. Begitu juga dengan Kartik yang kini resmi menikah dengan Divya dan film pun selesai.